Shalom saudara-saudari jemaat Tuhan. Renungan kita hari ini terdapat dalam kitab Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-22 dan 23. Firman Tuhan berbunyi demikian, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Demikianlah firman Tuhan. Hari ini kita mau merenungkan satu judul tentang karya Roh Kudus dan karya digital. Kita sekarang hidup di era digitalisasi. Bagaimana segala sesuatu banyak menggunakan digital. Bapak Ibu, jemaat Tuhan, saudara-saudari, apakah hal ini salah? Tentu hal ini tidak salah, karena inilah perkembangan zaman. Namun, digitalisasi ini jika salah digunakan, bisa membawa kita semakin jauh daripada Tuhan. Sementara Roh Kudus itu adalah Roh Allah itu sendiri. Allah itu sendiri dalam pribadi Roh Kudus yang selalu menemani kita, bersama dengan kita, menginsapkan dan mengingatkan kita. Oleh karena itu, dalam kita menggunakan dunia digitalisasi ini, libatkanlah Roh Kudus di dalamnya. Apa saja karya Roh Kudus dalam hidup orang percaya? Yang pertama, Roh Kudus memberi kuasa dan menyertai. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Roh Kudus memberi kita kuasa, memberi orang percaya kuasa untuk menjadi saksi Kristus dan memberitakan Injil. Karya Roh Kudus yang selanjutnya, mengajar dan mengingatkan. Dalam Yohanes 14 ayat 22. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus mengajar dan membantu kita mengingat ajaran Tuhan Yesus, mengingat firman Tuhan sehingga hidup kita terfilter. Selanjutnya, Roh Kudus memberi buah dalam hidup orang percaya dalam firman Tuhan yang kita baca tadi dalam Galatia 5 ayat 22. Ketika kita hidup di dalam Roh Kudus, ada buah roh. Buah roh itu ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Di dalam Roh Kudus kita menghasilkan karakter ilahi dalam kehidupan kita. Ayat yang kita renungkan hari ini. Jadi ketika Roh Kudus ada di dalam setiap orang percaya, maka karakter-karakter kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, itulah yang ada di dalam orang percaya. Pertanyaan selanjutnya, apakah digitalisasi ini harus kita hindari? Tentu tidak. Ini adalah hal yang baik. Justru digitalisasi, karya digital ini kita pakai untuk memperluas kerajaan Allah, untuk memberitakan Injil. Apa saja karya-karya digital yang kita ketahui? Contohnya desain grafis, untuk kita desain, membuat segala sesuatu, logo-logo, ya. Musik digital yang kita gunakan hari ini, video, videografi, fotografi digital, animasi, aplikasi-aplikasi yang kita gunakan hari ini itu adalah karya digital. Dan ini sebenarnya diciptakan untuk sesuatu yang baik. Hanya saja kadang manusia mempergunakannya untuk sesuatu yang tidak baik. Ya. Salah satu karya digital yang baik, tulisan digital seperti blog atau e-book, ya, yang sering kita pakai di Google. Ini sangat baik sekali. Saudara-saudari, marilah kita menggunakan karya digital ini dengan pertolongan Roh Kudus, dengan karya Roh Kudus, agar kita berhikmat, sehingga karya digital ini membuat kita memperluas kerajaan Allah, memberitakan Injil dimanapun kita berada. Demikianlah renungan kita hari ini. Mari kita bijak dalam menggunakan dunia digital, alat digital ini untuk kerajaan Allah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat. Shalom.